Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel cerita, kisah, dan motivasi. Kali ini saya akan bercerita tentang Mang Dirja. Sebenarnya pada malam hari itu Mang Dirja sangat malas untuk keluar rumah karena hujan tadi sore menyisakan gerimis dan rasa dingin yang menusuk tulang. Apalagi kampungnya yang berada di daerah pegunungan, tidak sehabis hujan pun sudah dingin, apalagi ini sehabis hujan. Akan tetapi apabila dia mengingat nanti Pak RW akan mengomel dan denda 1 liter beras karena dia tidak datang untuk ronda, maka rasa malas itu dia singkirkan. Kemudian dia dengan bermalas-malasan kemudian mengambil senter dan sarung butut untuk menemani dia ronda. Kemudian dia keluar dari rumah dan memastikan bahwa gerimis tidak terlalu deras sehingga tidak akan membuat dia basah. Dengan tertatih-tatih kalau jalan licin dan genangan air di sana sini, dia menyusuri jalan setapak menuju jalan raya. Sebenarnya bukan jalan raya, jalan aspal seperti yang ada di kota-kota, tetapi hanya sebuah jalan besar yang sudah diperkeras dengan batu-batu. Kemudian setelah dia lihat jalan setapak, dia pun belok kanan dan kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di persimpangan, Mang Dirja kembali bimbang apakah dia akan lewat jalan raya yang jaraknya cukup jauh untuk sampai di pos Kamling, atau mengambil jalan pintas yang jaraknya lebih dekat akan tetapi harus lewat kebun warga dan juga ada sebuah kuburan di situ. Tapi dengan perjalanan karena saat itu dalam keadaan hujan gerimis, maka dengan keberanian yang ada, Mang Dirja memaksakan untuk mengambil jalan pintas. Akhirnya dia pun belok kiri untuk mengambil jalan pintas. Pada awalnya tidak masalah ya, karena masih banyak rumah warga dan saat itu banyak warga yang memasang lampu di depan rumahnya. Akan tetapi setelah rumah warga sudah habis, maka dia harus memasuki perkebunan warga yang banyak ditutupi oleh pohon pisang dan pohon-pohon yang lain. Dengan tertatih-tatih karena jalan licin, Mang Dirja pun jalan menyusuri jalan setapak yang licin karena pas hujan tadi sore. Menjelang 30 meter dari makamnya harus dia lewati, dia kembali ragu-ragu apakah dia harus kembali ataukah melanjutkan perjalanan. Tapi karena dia pikir dia sudah tanggung sampai di situ, dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tengah makam, sebenarnya jarak antara makam sama jalan setapak itu tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 10 meter. Sebenarnya Mang Dirja sangat takut sekali dan berusaha untuk tidak melihat ke arah makam. Akan tetapi seperti ada sesuatu kekuatan yang menarik dia supaya melihat ke arah makam. Pada saat kilat menyambar, terlihatlah seorang perempuan yang sedang duduk di atas nisan di tengah-tengah makam. Sebenarnya waktu itu Mang Dirja sangat terkejut, dan kemudian ketika kilat menyambar lagi, pas kebetulan perempuan itu melihat ke arah dia. Dan ternyata Mang Dirja perhatikan bola matanya yang terlepas dari lubang matanya dan terlihat tergantung, serta bentuk mukanya yang sudah berantakan dan darah menetes dari luka-luka itu dan membasahi kainnya yang terlihat bercak merah di sana sini. Mang Dirja saat itu sebenarnya ingin pingsan, tetapi dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak pingsan dan berusaha untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Dia pun ingin segera berlari dari tempat itu, akan tetapi seakan-akan sebuah tali mengikat kakinya di tempat itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Di saat keterkejutannya belum hilang melihat sesuatu yang sangat menakutkan di tengah makam, tiba-tiba terlihat cahaya terang benderang yang berasal dari atas makam. Kemudian cahaya itu seperti terbang dan menuju ke arah Mang Dirja. Mang Dirja semakin ketakutan, dan setelah dekat ternyata itu adalah sebuah tengkorak yang terbakar dan menuju ke arah dia. Mang Dirja semakin ketakutan dan akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya, dan kemudian dia tidak ingat apa-apa. Pada keesokan harinya
dia diketemukan warga yang akan pergi ke kebun. Kemudian setelah dia diantar pulang dan diberi minum oleh keluarganya, barulah dia teringat apa yang terjadi tadi malam. Dari saat itu Mang Derja tidak berani lagi melintas jalan itu ketika malam hari. Dia lebih memilih jalan memutar daripada lewat jalan pintas itu. Sekian cerita saya, semoga menghibur dan saya ingatkan supaya datang ke channel ini dan melihat ataupun mendengarkan cerita-cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.